يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah permudahkan kita kembali untuk berkumpul di sini setelah hampir sebulan kita menjalani salah satu perintah Allah, yaitu siamu Ramadan. Dan kita tetap berdoa kepada Allah, semoga amalan-amalan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah, dan Allah permudah kembali kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, hingga kita menjalankan kembali perintah-perintah di bulan Ramadan, atau amalan-amalan soleh yang begitu banyak di bulan Ramadan, yang kita sendiri semua bisa merasakan perbedaannya. Yang kita sendiri bisa merasakan perbedaannya. Maka jangan lupakan itu ikhwan, sebagaimana kebiasaan para salaf, untuk mereka terus berdoa, memohon kepada Allah agar amalannya di bulan Ramadan diterima oleh Allah, dan mereka kembali bertemu di bulan yang penuh dengan keberkahan tersebut. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan pertemuan kita kali ini atau malam ini, kita akan membahas seputar permasalahan al-udhiyah. Seputar permasalahan al-udhiyah atau kurban. Karena kita tahu, insyaallah sebentar lagi kita akan menyambut yang namanya hari raya apa? Idul Fitri atau Idul Adha. Idul Adha. Sebentar lagi kita akan menyambutnya insyaallah. Dan semoga Allah SWT kembali memudahkan kita untuk bertemu, dan kita juga dimudahkan untuk mampu melaksanakan salah satu min syiar Allah SWT, yaitu berkurban. Ya. Yaitu berkurban. Maka pada kajian kita pada malam ini, kita akan berbicara atau membahas seputar permasalahan al-kurban itu sendiri. Di antaranya, hal-hal yang akan kita bicarakan dalam hal ini adalah al-udhiyah. Apa yang dimaksud dengannya? Yaitu definisi dari al-udhiyah. Kemudian hukum berkurban atau al-udhiyah sendiri. Kemudian waktunya. Kemudian hikmahnya. Kemudian syarat-syaratnya. Lalu kita akan membahas juga terkait permasalahan kontemporer terkait dalam masalah hukum al-udhiyah ini. Tentu sangat banyak sekali permasalahan-permasalahan sekarang yang belum kita dapati di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohlah kurban dengan online. Ambillah satu contoh. Mewakili kurban. Kemudian apa lagi? Berkurban dengan apa? Dengan sebagian kaum muslimin melakukannya dengan apa? Dengan perasaan? Enggak, beda ya. Kurban perasaan itu beda. Ya. Kurban dengan kuda sah apa tidak? Kemudian
Bolehkah seseorang itu berkurban tapi dengan apa? Dengan uang utang. Kemudian bolehkah iuran? Ya, ini semuanya permasalahan-permasalahan yang akan kita kaji, dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk melakukan salah satu dari syiar-syiar Allah. Di mana dengan kita melakukan syiar Allah, tidak lain semuanya membuat kita bertambah lagi takwa kita kepada Allah. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang dia itu mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya syiar-syiar Allah Azza wa Jalla itu akan membuat hati menjadi takwa kepada Allah. Akan membuat kita bertambah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun berat dan walaupun itu sulit. Ketika seorang itu berupaya untuk menegakkan syiar-syiar Allah, maka yakinlah Allah Azza wa Jalla akan memudahkan seorang hamba untuk melakukan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Selama seorang itu ada keinginan, ada niat, insya Allah. Ya, salah seorang ustadz salaf itu pernah mengisahkan, menceritakan, ya ada ikhwan. Ikhwan itu dia bukan PNS, gajinya juga nggak besar, biasa-biasa saja. Gajinya juga biasa-biasa saja. Dia kerjanya apa, ikhwan? Dia kerjanya itu hanya mengutin batu di pinggir sungai, ngumpul di pinggir rumahnya, nanti kalau sudah banyak baru dia jual. Berapa kira-kira itu penghasilannya? Sebesar PNS? 4 juta, 6 juta? Enggak. Tapi ikhwan fiddin, walaupun pekerjaan seperti itu, setiap tahun dia mampu untuk berkurban. Setiap tahun dia mampu untuk berkurban. Biasa saja penghasilan. Apa yang buat dia seperti itu? Tidak lain dorongan, kemauan, niat. Kalau seorang sudah ada niat, keinginan, insya Allah sebesar apapun, sesulit apapun akan dia jalankan. Tapi kalau orang sudah nggak ada niat, biar semudah apapun, biar sudah banyak uangnya, kalau nggak ada keinginan susah juga. Maka niat menjadi tolak ukur pertama yang akan mendorong antum untuk melakukan amalan saleh. Ya, semuanya niat, semua niat. Niat antum. Kalau ada keinginan, insya Allah, keinginan serta kerja keras, upaya, insya Allah semua Allah Azza wa Jalla inginkan. Semua akan Allah Azza wa Jalla mudahkan, insya Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya. Yang kata Allah Azza wa Jalla mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada jalan kami, niscaya kita akan bukakan. Kita akan mempermudah dia untuk menempuh, untuk memperoleh, untuk mendapatkan, dimudahkan jalan-jalannya menuju kebaikan tersebut. Maka ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika antum sudah ada niat, insya Allah niat yang ikhlas karena Allah, maka yakinlah walaupun hitung-hitungan antum nggak bisa, nggak dapat ini, mau bayar ini, bayar ini, insya Allah kalau antum sudah yakin, ya ingin berkurban untuk Allah Azza wa Jalla, yakinlah antum berkurban untuk sesuatu yang besar, memberikan kurban untuk zat yang maha kaya. Jangan pernah ragu itu. Antum tidak memberikan pengorbanan antum, ya, kepada pengusaha-pengusaha yang mungkin besok dia bisa bangkrut. Antum tidak memberikan usaha-usaha antum atau kurban antum kepada manusia mungkin besok dia itu bisa berubah. Tapi antum berkurban untuk Allah. Jangankan seekor kambing, bumi dan langit itu punya Allah, antum juga punya Allah. Maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Azza wa Jalla untuk membalas kebaikan antum. Yakin itu. Wallahu aghniya wa antumul fuqara. Allah Azza wa Jalla kaya dan kita itu miskin. Maka jangan pernah takut. Kita adalah hamba dari zat yang maha kaya. Jangan pernah takut itu, ikhwan fiddin. Minta sama Allah. Minta sama Allah, minta sama Allah. Minta dimudahkan semuanya. Minta dibukakan jalan.
Dan yakin itu, yakin pasti akan Allah SWT berikan. Saudaraku yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah. Masuk kita pada pengertian atau definisi al-udhiyah itu sendiri. Masuk kita pada pengertian al-udhiyah itu sendiri. Di mana secara bahasa al-udhiyah dalam bahasa kita apa? Kurban. Benar enggak? Kurban itu bahasa apa itu? Bahasa Indonesia itu bahasa Arab. Hah? Dari kata qarabah. Hah? Kurban itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Kita definisikan ini ke bahasa Indonesia, ke bahasa apa? Itu bahasa Arab juga. Kurbannya bahasa Arab. Taqarruban. Qarraba yuqarribu, qarraba yuqarribu taqriban. Taqarraba yataqarraba taqarruban. Jadi definisi al-udhiyah dengan kurban bahasa kita itu sama. Artinya apa? Kata para ulama dalam definisi mereka, ma yuzbahu minal bahimatil an'am ayyaman nahar bisababi 'indal adha taqarruban ila Allah. Taqarrub. Dia dari kata qaraba. Maknanya juga sama. Apa? Kurban, pengorbanan berupa binatang-binatang yang Allah SWT perintahkan. Ingat, berupa binatang-binatang yang Allah SWT perintahkan. Ini yang harus kita pahami, yang harus kita ikat, jangan sampai keluar dari itu. Apa saja binatang-binatang bahimatil an'am, binatang-binatang peliharaan yang disembelih pada hari-hari penyembelihan. Dengan sebab datangnya hari raya Idul Adha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Ini pahami ini. Dan kata al-udhiyah itu diambil dari kata duha. Kenapa? Dari kata duha. Kenapa diambil dari kata tersebut? Ada yang tahu? Kenapa? Karena kebanyakan dilakukan penyembelihan itu di waktu-waktu duha. Waktu-waktu apa itu? Setelah selesai sholat Idul Adha. Jam-jam 7, jam 8. Itu penyembelihannya. Maka dikatakan ad-duha al-udhiyah, itu dari kata duha, ya, yang dilakukan di waktu-waktu ad-duha. Ya, di waktu duha. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, hukum berkurban itu sendiri. Ya. Hukum berkurban itu sendiri. Para ulama sudah mengatakan bahwa berkurban disyariatkan bagi yang mampu atau memiliki binatang kurban. Ya, berkurban sudah menjadi kesepakatan para ulama, disyariatkan bagi yang mampu atau memiliki binatang kurban. Dan mereka bersilang pendapat, apakah hukumnya wajib atau sunnah? Ini dia. Mereka bersilang pendapat permasalahan ini, apakah hukumnya wajib atau sunnah? Hukum dari kurban ini. Yang pertama mengatakan bahwa, atau jumhurul ulama, di antaranya adalah mazhab Syafi'i Maliki, dan masyhur dalam pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, ya, bahwa kurban tidak wajib tetapi sunnah muakkadah. Bahwa kurban itu tidaklah wajib.
melainkan dia merupakan sunnah muakkadah. Ini qaulul awal, perkataan yang pertama. Perkataan atau pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa kurban itu hukumnya sunnah muakkadah, bukan wajib. Berdasarkan hadis an Ummu Salamah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Ummu Salamah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza dakhalat ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala ya'khudanna min sya'rihi wa basharihi wala min adharihi syai'an hatta yudhhiya." Ummu Salamah mengatakan, semoga Allah Azza wa Jalla meridhoinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila masuk 10 hari awal bulan Dzulhijjah, lalu di antara kamu hendak berkurban, maka jangan memotong memotong rambut, kemudian memotong kuku, sampai dia telah berkurban. Sampai dia berkurban. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Ummul Mukminin Ummu Salamah. Kemudian yang kedua, lalu apa alasan pendapat yang pertama? Apa sisi alasan pendapat yang pertama berdasarkan dalil tersebut? Ya, sebagian mereka yang mengatakan bahwa hukumnya adalah sunnah muakkadah, bukan wajib. Di mana hadis ini menerangkan bahwa siapa saja yang hendak berkurban maka janganlah melakukan demikian dalam hadis tersebut. Ya, jangan melakukan demikian. Berdasarkan lafaz yang mana? Wa arada ahadukum. Arada apa artinya? Ingin. Berarti kalau nggak ingin, nggak wajib, gitu aja. Wa arada ahadukum. Di sini kata para ulama, dari lafaz tersebut wa arada ahadukum, apabila dia tidak mau ya boleh saja. Maka ini yang menjadi alasan sebagian para ulama, seperti pendapat-pendapat tadi di antara Imam Syafi'i, kemudian siapa lagi tadi? Maliki, dan sebagian pendapat dari Imam Ahmad bin Hambal. Sebagian pendapat dari Imam Ahmad bin Hambal. Kalau dia mau silakan, kalau enggak juga enggak masalah. Karena hukumnya sunnah muakkadah. Kemudian sebagian perkataan mengatakan hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Dan ulama mutaakhirin di antaranya adalah Fadilatul Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab Syarhul Mumti'. Dan nukilan dari guru kami Ustazuna Abu Ibrahim mengatakan bahwa ini merupakan salah satu pendapat dari Syekh Muhammad Nasrul Albani, dan beliau condong ke sana. Ya. Condong ke sana bahwa hukumnya wajib. Yang pertama sunnah muakkadah, yang kedua hukumnya adalah wajib. Apa dalilnya? Dari Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana."
Ya, barang siapa yang memiliki keluasan rezeki, barang siapa memiliki keluasan rezeki dan dia tidak berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Jangan dekati tempat sholat kami. Di situ Nabi SAW keras, fala yaqrabanna. Situ pakai apa? Nun taukid, penguat. Tasydid di situ akhirannya fala taqrabanna, itu nggak boleh antum. Larangannya kuat. Larangannya kuat. Berdasarkan hadis tersebut, fala taqrabanna. Bagaimana cara mendudukkan dua pendapat yang berbeda di antara para ulama ini? Yang satu sunnah muakkadah, yang satu mengatakan wajib. Baik. Maka wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Bahwa hukumnya adalah wajib bagi mereka yang mampu saja. Ya. Sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, yaitu bagi mereka yang mampu. Ingat, yang mampu saja. Maka ketika mereka tidak memiliki kemampuan, maka tidak ada kewajiban bagi mereka. Ya, tidak ada kewajiban bagi mereka. Sebagaimana sebuah hadis dari jalan Mikhnaf bin Sulaim, beliau mengatakan bahwa dirinya pernah mendengar Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya ayuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli am udhiyah. Ya, wahai manusia, sesungguhnya atau ketahuilah bahwa wajib atas setiap keluarga berkurban setiap tahunnya. Perintah Nabi kepada orang yang menyembelih kurban sebelum salat Idul Adha untuk mengulanginya. Ini diantara dalil-dalil yang dipakai oleh para ulama pada pendapat yang kedua, bahwa hukum berkurban itu sunnah, wajib bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Kemudian banyak asar di antara para sahabat. Di antaranya para sahabat. Ya, seperti siapa? Abu Bakar, kemudian Umar, di mana mereka tidak melakukan sembelihan. Apa alasan mereka tidak melakukannya? Karena hal itu dikhawatirkan menjadi hal yang wajib. Ya. Dikhawatirkan menjadi hal yang wajib. Maka mendudukkan dalil-dalil dengan perbuatan para sahabat, ya, min babil aula, lebih kita dahulukan. Karena yang lebih memahami tentang perintah-perintah Nabi adalah para sahabat. Maka keterangan-keterangan para sahabat dari asar-asarnya dan perbuatan-perbuatan mereka, ya, sangat jelas untuk kita bahwa al-udhiyah itu hanya wajib bagi mereka yang mampu saja. Ya.
bagi mereka yang mampu saja. Dan jika dikhawatirkan hal ini menjadi suatu keharusan, menjadi wajib, maka sebaiknya ditinggalkan. Ya, sebaiknya ditinggalkan. Karena nanti akan memberatkan sesuatu, padahal Islam sebagaimana dalam sebuah kaidah ja'a li sa'dil bashar. Datang itu untuk memudahkan, bukan mempersulit. Ya. Ini yang harus kita paham. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah, waktu memulai berkurban. Nah, waktu memulai untuk berkurban. Waktunya sebagaimana yang telah kita pahami ikhwanu fiddin, dan biasa telah kita lakukan bersama, bahwa waktu dari memulai kurban itu setelah salat Idul Adha. Ya. Sesudah apa? Idul Adha. Atau salat Idul Adha. Berdasarkan sebuah hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan, man kana dhahaba qabla an yusalliya falyadhbah ukhra makanaha wa man lam yadhbah falyadhbah bismillah. Barang siapa yang menyembelih kurban sebelum Idul Adha, maka hendaklah dia mengulangi lagi sebagai gantinya. Dan barang siapa yang belum menyembelih, maka hendaklah dia menyembelih dengan mengucapkan apa? Bismillah. Ya. Jadi kalau seseorang itu dia menyembelih belum di waktunya, belum dia sholat Idul Adha sudah dia sembelih, maka dagingnya daging apa hitungannya? Ya, daging biasa. Kecuali jika dia sempat saya niatkan untuk akikah, beda. Maka jadinya menjadi daging hakikah. Tapi kalau tidak ada sama sekali niatnya, maka jadi daging biasa saja. Jadi daging biasa saja. Ya. Tetap halal. Ya, antum tetap bisa ngundang teman-teman makan di rumah. Ya, tetap halal dagingnya. Ya, hanya saja dia menjadi daging biasa kalau dilakukan sebelum atau apa? Sesudah salat Idul Adha. Ya. Maka Rasulullah SAW melanjutkan, sya'nuka sya'nul lahmin. Ya, kambingmu yang engkau sembelih adalah daging biasa. Ya, bukan daging kurban. Kapan akhirnya? Siapa yang tahu? Kapan akhirnya seorang boleh berkurban? Hah? Kapan akhirnya? Habis zuhur? Sebelum zuhur? Atau habis asar, al-maghrib atau isya atau subuh. Kapan akhirnya dari kurban ini? Tidak berakhir, Ustaz. Kurban perasaan. Ya, kapan akhirnya? Akhirnya itu pada hari-hari tasyrik. Ya. Di mana Nabi mengatakan kullu ayyam tasyrik, kullu ayyam tasyriqi dzabhun. Semua hari tasyrik itu waktu penyembelihan. Maka sesudah yaumul tasyrik, maka bukan lagi penyembelihan. Ayyamut tasyrik ayyam akal wa syarab wa dzikrillah. Ya, wa fi riwayah hari-hari tasyrik merupakan hari makan dan minum dan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kepada Allah. Berapa hari tasyrik? Berapa hari? 3 terhitung dari kapan? Terhitung dari kapan? Lebaran. Habis lebaran. Mulai tanggal 11, 12, 13. Ya. Tanya sama yang tua-tua ya, lebih paham pengalaman.
sudah banyak melakukan penyembelihan. Jadi ingatannya masih kuat. Dan sudah sering, insyaallah. Dan semoga dimudahkan lagi ya, bapak-bapak semua insyaallah. Kemudian ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Apa hikmah dari itu semua tentang tasyrik ini? Ya. Di antara hikmahnya tidak lain merupakan mengikuti perintah Allah. Ya, banyak hikmahnya, namun hikmah terbesar yaitu mengikuti perintah Allah. Dan tidak ada lagi hikmah yang besar melainkan kita ittiba, mengikuti perintah Allah SWT. Mau cari hikmah yang mana lagi? Hikmah memberi makan orang lain merupakan hikmah-hikmah yang mengikuti saja, mendekati diri kepada Allah. Namun hikmah terbesar tidak lain adalah mengikuti perintah Allah SWT. Yang mana itu semua ketika kita amalkan, maka kebaikannya untuk Anda. Maka kebaikannya yang untuk Anda. Kembali lagi ke Anda. Sebagaimana yang Allah katakan, ya, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ya, semuanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak lain mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepadanya. Mendekatkan diri beribadah kepadanya dengan penuh keikhlasan. Dengan penuh keikhlasan. Untuk mendapatkan ridhonya. Dan Allah SWT memudahkan semua urusan kita ketika kita mampu untuk menjalankan perintah Allah dengan penuh keikhlasan kepadanya. Allah SWT katakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Ini merupakan perintah dalam kita melaksanakan ibadah, bahwa membangunnya dengan penuh ikhlas kepada Allah SWT. Kemudian menghidupkan kembali sunnah Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Menghidupkan kembali sunnah Nabi kita, yaitu Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Akan kebanyakan hampir kita melihat tentang syiar-syiar haji, tidak lain meneruskan kembali atau menghidupkan kembali syiarnya Nabi Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, yang harus kita pahami juga terkait dalam masalah kurban, yaitu bahwa kurban merupakan syariat bagi orang-orang yang hidup. Ini harus kita paham. Berkurban merupakan kewajiban untuk orang-orang yang hidup. Tidak disyariatkan untuk orang yang sudah mati. Paham ini ya? Kecuali ada wasiat dari dia sebelum matinya. Paham ini ya? Kalau sudah ada pesan dari dia, ini sebagaimana dikatakan oleh sebagian para ulama, kalau itu pesan dari orang yang sebelum meninggal, maka wajib antum melaksanakan wasiatnya. Sebagaimana umpamanya dia wasiatkan untuk pembagian waris, pembagian hartanya, sedekah atas nama dia. Kalau itu wasiat dari si mayit, antum melaksanakan. Ya kalau tidak, nggak usah. Antum melakukan, nggak usah. Ya, nggak boleh. Kecuali kalau ada pesan, ada wasiat, pesan terakhir dari si mayit yang akan meninggal, nggak apa-apa antum melakukan. Namun jika tidak ada, tidak boleh. Karena menyembelih untuk si mayit, hukumnya apa? Syirik, hati-hati. Orang sudah meninggal. Ya, orang sudah meninggal. Kecuali kalau ada pesannya. Kalau nggak ada, nggak usah antum lakukan. Nah, dan si mayit itu hanya mengikutin saja. Antum paham ya? Si mayit itu hanya mengikutin saja. Antum yang hidup menyembelih umpamanya,
Kemudian antum mau bawa nih keluarga-keluarga antum yang sudah meninggal. Boleh apa tidak Ustaz yang seperti itu? Wahana Nabi seperti itu. Ya, sebagaimana dalam sebuah athar di mana Nabi SAW itu mengajarkan bagaimana cara untuk menyembelih. Bismillah, Allahu Akbar. Hadza anni wa amman lam yudhahi an min ummati. Ya, dengan menyebut nama Allah. Ya, Allahu Akbar. Hadza anni, ini adalah untukku. Wa amman lam yudhahi min ummati, ikut, si mayitnya ikut. Ya, jangan menjadi tujuan dianya. Ya, saya menyembelih untuk bapakku belum kurban dulu. Ya, ada pesan apa tidak? Kalau nggak ada ya nggak usah. Ya cukup antum saja menyembelih, nanti antum mengikutin saja mereka. Antum dulu buat diri antum. Ya, itu buat diri antum. Jangan si mayit itu yang menjadi tokohnya, tokoh peran utamanya. Ya kalau dia pemain bola cadangan lah ya, antum pemain utamanya dulu. Nah, utamanya dulu dia masuk, baru nanti dia hanya mengikutin saja. Ya. Ya ini yang prakteknya. Ya kebanyakan seseorang langsung tujukan pada si mayit, nggak boleh. Ya. Baiklah ikhwan, rahimani wa rahimakumullah. Karena keterbatasan waktu, insyaallah akan kita lanjut pada pekan berikutnya. Anda tidak buka tanya jawab dulu. Kita tutup dengan Allahumma majlis subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.